Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dede Irenda Mulia. Saya mahasiswa dari Business English Communication kelas B. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan kepada kalian aplikasi Netflix yang berhubungan langsung dengan Eichel Rules of Interface Design. Ini merupakan tugas mata kuliah dari Information Management System yang diampu oleh dosen kami yaitu Ibu Dr. Rini Jeffrey. Jadi mari saja kita langsung mulai pada poin yang pertama. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik. Poin yang pertama, sebelum. Aplikasi yang saya pilih adalah Netflix. Netflix merupakan layanan menonton film secara digital yang memberi kita akses ke jutaan film dari kreator film di seluruh dunia. Aplikasi ini menyediakan layanan menonton film secara digital melalui metode pembayaran premium. Jadi kita harus berlangganan dulu tiap bulan agar kita bisa menikmati konten yang ada di dalamnya. Netflix didirikan pada tanggal 29 Agustus 1997. Netflix ini diluncurkan dengan layanan penyewaan DVD internet oleh pengusaha Amerika Reed Hastings dan Mike Randolph. Poin kedua, alasan saya memilih Netflix ini karena sebagai objek dari Eichel Rules of Interface Design, karena aplikasi ini sangat menarik dan fitur-fitur dalamnya juga terkait dengan Eichel Rules tersebut. Kita masuk materi inti. Yang pertama, strive for consistency. Baik, untuk menggunakan aplikasi ini kita harus login terlebih dahulu. Jika kita belum memiliki akun, maka saya harap teman-teman dulu untuk bisa mendaftarnya. Ya, caranya ada di Google. Nah, selanjutnya kalau kita sudah punya akun, kita buka aplikasi, tampilan akan seperti ini. Eh, saya meminta dikit waktu dulu karena ada agak sedikit loading. Ya, seperti ini. Jika kita sudah memiliki akun seperti ini tampilannya ya. Ya, aduh, aduh. Ya, saya punya banyak akun soalnya ya. Sorry. Kemudian, ya, harap menunggu momen ini. Ini merupakan beranda dari Netflix. Ya. Selanjutnya, jika kita sudah memiliki akun lalu membuka aplikasi, kita akan langsung diharapkan di laman beranda ini. Ya, laman beranda ini yang isinya yaitu navigasi-navigasi seperti pengaturan, film yang disarankan atau film yang baru saja kita tonton, notifikasi, tombol home, sini tombol searching, dan library. Selain navigasi, terdapat juga widget yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pengguna dalam pemilihan film, baik itu dari tingkatan tren atau genre yang disukai. Laman beranda ini sangat menarik bagi saya karena dalam satu halaman kita sudah dapat mengakses apa saja yang kita inginkan. Jika user berpindah halaman, contohnya menekan tombol searching, ya yang ini, bisa kita menekan tombol searching dan langsung kita kembali ke halaman utama, maka kita langsung hanya tekan ini, kita sudah kembali ke halaman utama lagi. Ya, maka ini pada poin pertama dari Golden Rules, strive for consistency. Kemudian poin yang kedua, cater to universal accessibility. Aplikasi ini dapat diakses oleh semua kalangan ya, dari individu, dari anak-anak hingga usia dewasa. Untuk bahasa juga di sini ya, sinkronisasi sesuai dengan perangkat kita. Jika perangkat kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, jika menggunakan bahasa Indonesia, maka isi dari Netflix ini akan menggunakan bahasa Indonesia seperti saat ini, seperti contohnya ini. Kemudian jika aplikasi kita atau perangkat kita berbahasa Inggris, maka isi dari Netflix ini pun berbahasa Inggris seperti itu. Jadi ini termasuk poin kedua, cater to universal usability, mempermudah user dalam mencari apa yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, eh sorry sorry, poin ketiga, offer of informative feedback. Ini merupakan umpan balik yang dilakukan aplikasi terhadap user. Contoh kecilnya jika user mencari film yang diinginkan kepada kolom pencarian seperti ini, saya mengklik misalnya film Preman, Preman, aduh, aduh, ini aja, Preman, Prema, ya, aduh, Preman. Nah, jika kita mencari film yang kita inginkan di kolom pencarian, maka aplikasi akan menampilkan film tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kolom pencarian tersebut juga bagian dari desain dialogues to yield closure itu ada di poin keempat. Jadi sudah sepaket yang sama saya jelaskan di sini.
Ya, sudah masuk ke situ. Nah, contohnya seperti ini. Jika kita mencari film dengan kata kunci preman, maka yang ini akan muncul. Film tentang preman-preman ya. Jadi kita bisa mengetahui. Jika user mengalami, contohnya, jika user mengalami kesalahan dalam penulisan judul, maka aplikasi ini akan memberikan solusi berupa memberikan hasil yang mendekati dari apa yang user cari. Misalnya kita menulis preman jadi prema. Astaga. Ini maafkan ya. Ya, jika kita menulis prema, maka dua film di atas ini ya sudah menunjukkan bahwa film ini tentang preman. Dan ini juga sedikit ada juga film yang tentang preman. Kita balik saja. Ya, seperti ini. Nah, walaupun tidak mendeteksi kesalahan apa yang kita inginkan situ, tapi setidaknya aplikasi ini membantu kita untuk mengarahkan kita ke film yang kita akan cari. Ya, jadi hal ini juga merupakan dari prevent errors. Jadi hal ini sudah saya jelaskan, sudah masuk ke poin ke-5, prevent errors. Ya, kemudian kita masuk ke poin ke-6, yaitu permit easy reversals of actions. Keunggulan dari aplikasi ini dapat dilihat dari fitur-fitur yang tersedia. Salah satunya jika kita menonton film yang kita inginkan, maka aplikasi ini tidak membatasi aktivitas user. Jika kita kembali ke halaman beranda atau bahkan mencari film, maka user cukup mengecilkan layar dan film yang tadi tetap berjalan. Misalnya kita mencari suatu film, maka sedang menonton film ini, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa share karena kalau saya share ini otomatis share screen-nya berhenti karena hak cipta. Ya, misal anggap saja, bayangkan saja kalau kita menonton film, kita kecilkan layar, ada menu untuk mengecilkan layar, lalu kita bisa kembali ke beranda sedang mencari film-film yang eh, eh, terbaru. Ya, seperti itu dari poin permit easy reversal actions. Kemudian poin ke-7, support internal locus of control. Ya, poin ini karena biasanya user ingin memiliki tampilan yang bisa diatur oleh user sendiri. Sesuai dengan preferensi dari user, aplikasi ini memberikan fitur tersebut di mana user dapat bebas membuat playlist film sesuai dengan keinginan user. Jadi kita bisa mengatur playlist-playlist film ini seperti ini anak-anak ya. Kita bisa melihat film yang anak-anak untuk kita tambahkan di playlist seperti ini. Atau misal kita klik ini, ya akan muncul tampilan seperti ini. Kita tunggu sebentar loading. Ya. Nah, ini ada tanda tambah bisa dimasukkan di dalam sebuah playlist. Sudah termasuk dalam playlist ya. Ini contoh. Oke. Kemudian ya, kita juga bisa melihat kapan terakhir kali kita menonton film. Film itu apa saja. Misalnya kita lupa ingin menonton film apa yang kemarin kita tonton saking banyaknya film, maka di aplikasi ini telah membuat fitur lanjutkan menonton untuk film ini. Jadi di aplikasi ini telah membantu kita untuk mencari film yang terakhir kita tonton agar kita bisa menonton ulang kembali. Seperti itu. Kemudian poin ke-8 yang terakhir, reduce short-term memory load. Sorry, 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 sorry. Kepencet, kepencet, kepencet. Aduh, ya. Dalam aplikasi ini terdapat menu lanjutkan menontonnya seperti yang saya bilang tadi, reduce short time memory load, ya, di mana user dapat memeriksa film apa yang telah kita tonton, dan ini sangat membantu dan memudahkan user untuk memproses informasi serta eh, mencari film terakhir dengan cara seperti terbatas pada memori jangka pendeknya. Hal ini terkait dengan reduce system short memory load. Jadi fitur ini telah dibuat di aplikasi ini sehingga memudahkan kita untuk mencari kembali dari apa yang kita tonton terakhir. Jadi ini poin ke-8. Kemudian poin penutup dari ini, kelebihan dan kekurangan Netflix. Aplikasi ini sudah sangat jauh berkembang. Fitur-fitur yang disediakan sudah sangat canggih sehingga penggunaannya jadi lebih mudah untuk semua kalangan di segala usia ya. Aplikasi ini juga terkait dengan Icon Rules, yang dimana rules tersebut merupakan petunjuk dasar perancang antarmuka dalam membangun suatu aplikasi. Terlepas dari keunggulan yang dimiliki oleh aplikasi Netflix, tentu ada yang namanya kekurangan, di mana kekurangannya ini kita ya dikenakan biaya yang sangat mahal untuk bisa berlangganan, untuk bisa membeli konten-konten yang ada di dalam Netflix. Karena kita ketahui bahwa konten-konten dalamnya sangat premium, sangat sangat bagus, worth it. Jadi tidak masalah bagi saya untuk merogoh kocek sebanyak itu untuk menonton menonton film-film yang kita inginkan. Bagi saya tidak ada masalah selama fitur-fitur tersebut lengkap dan bagus sehingga kita bisa merogoh kocek lebih dalam lagi.
Itulah tadi sedikit penjelasan saya tentang aplikasi Netflix yang terkait dengan 8 Rules of Interface Design. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena yang sempurna hanyalah milik Tuhan semata, sedangkan kita adalah hambanya, yang dimana tempat hambanya adalah tempat penuhnya berkumpulnya sebuah kesalahan. Semua kesalahan maksud saya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga ini sudah benar. Alhamdulillah kalau sudah benar. Mudah-mudahan sudah benar. Jadi kita akan berjumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Rini terutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye everyone. Bye.